Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya adalah nikmat sehat. Orang kadung sehat itu biasanya lupa diri. Kalau sakit banyak janji. Ya. Pokoknya kalau saya sembuh mau rajin kajian Ahad, kajian tiap hari ibu-ibu, yang laki-lakinya rajin sholat berjamaah. Nanti begitu sehat keinginannya berbeda. Belum hari Ahad, Sabtu udah berpikir nanti besok jalan-jalan kemana ya. Itu biasanya gitu. Orang sehat tuh banyak lupa. Maka kalau kita sehat masih bisa menyempatkan diri untuk belajar ilmu, ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu yang menyempatkan hadir dalam majelis ilmu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi sebab rezeki kita semuanya dilancarkan oleh Allah. Badan kita mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan barokah majelis yang mulia ini Allah jadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua di akhirat kelak mendapat syafaat dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap Ahad pada asar kita menyempatkan duduk dalam majlis taklim, itu untuk kajian fikih, di mana manfaat kita belajar ilmu fikih untuk memperindah ibadah kita.
agar ibadah kita diterima oleh Allah, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, termasuk sekarang mau dekati kurban. Ini kalau nggak belajar fikih, orang nggak tahu ilmunya, ini bisa jadi nggak dapat pahala kurban, malah yang ada hanya sedekah. Makanya pentingnya belajar ilmu fikih. Kalau toh kita nggak paham, ya manfaat belajar itu sendiri, satu bab yang kita pelajari itu sudah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kalau kita diamalkan ataupun tidak, paham nggak paham, itu sudah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Dan kalaupun kita paham nih, duduk kita nih dalam majelis fikih, kita paham, kemudian kita amalkan, kemudian kita masuk surga, sebab amal kita diterima masuk surga. Itu pun belum tentu kita masuk ke dalam surga juga. Belum tentu masuk ke dalam surga. Karena ketika orang itu sholatnya cukup, puasanya cukup, ibadah yang lainnya semuanya cukup, karena dia ibadah berdasarkan ilmu. Kata malaikat silakan masuk surga. Tapi kalau keluarganya yang lain masih tertinggal di neraka, itu bisa nuntut kita. Akhirnya berapa orang yang nuntut kita sehingga kita tinggal keburukannya karena diambil kebaikannya, akhirnya kita bareng-bareng masuk ke dalam neraka. Kalau begitu masuk surga itu gampang-gampang susah ya Bu. Ibadah itu kalau diterima, kalaupun diterima mau masuk surga belum tentu masuk ke dalam surga. Kalau keluarga kita, khususnya istri, anak-anak kita, kalau masih di neraka, itu bisa narik kita yang tadinya mau masuk surga ditarik ke neraka. Jadi antara gampang dan susah. Terus kalau begini, kira-kira harapan kita masuk surga itu apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Numpang orang soleh. Makanya pentingnya belajar seperti ini itu kita punya guru, ya, sehingga andaikan kita nanti di akhirat banyak permasalahan nih. Oke, sholat kita sudah diterima karena sholat kita berdasarkan ilmu. Tapi ketika mau masuk surga, anak kita di neraka itu nuntut. Akhirnya kita juga masuk ke dalam neraka. Bapaknya, ibunya, anaknya ke dalam neraka. Tapi karena dia melihat, wah itu ada ulama yang dulu pernah ngajar ilmu fikih. Diteriakin, "Oi, kenal saya nggak?" Sahanya, "Itu jamaah kajian fikih." Oh iya. Akhirnya ditarik lah. Kalau tuh andaikan ustadznya juga nggak bisa mencapai, ustadznya punya guru, gurunya punya guru, terus nyambung sampai yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah manfaatnya kita harus sering-sering hadir majelis ilmu itu Ibu. Ya, jadi kita jangan mengandalkan ibadah kita belum tentu diterima. Perlu kita renungkan ya. Sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima. Kalau toh diterima, belum tentu masuk surga juga. Kalau keluarga kita masih nyangkut ke neraka, yaitu numpang. Kalau orang-orang soleh itu memang sudah keluarga ahli-ahli surga semua, bapaknya, kakeknya, ibunya, istrinya, anaknya, cucunya. Biasanya orang-orang soleh itu gitu, sehingga berbondong-bondong masuk surga. Nah kita ini numpang.
Ya, makanya yang bisa menyelamatkan kita di akhirat itu adalah qalbun salim, orang yang memiliki hati yang baik. Nah, di antaranya cinta dengan orang-orang soleh. Nah, itu ya, ini untuk jadi bahan renungan bagi kita semua Bapak Ibu. Jangan sekali-kali mengandalkan ibadah kita, belum tentu ibadah kita diterima. Kalau toh diterima, belum tentu juga masuk sampai ke dalam surga. Kalau keluarga kita masih ada yang nyangkut di neraka. Yang bisa tuh ya kalau kita punya kenalan orang soleh, yaitu punya guru. Inilah manfaatnya. Maka insya Allah kita fikih yang kita kaji pada pertemuan ini nyambung ya sampai ke guru-guru saya pribadi, ya termasuk sampai ke Al-Imam Syafi'i sendiri. Kita dikasih namanya sanad, kasih sanad fikih. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena kita nyambung sampai Al-Imam Syafi'i sendiri, dan Imam Syafi'i insya Allah beliau ahli surga. Amin. Sehingga kita dapat barokahnya. Amin ya. Ya. Sehingga saling mensafaati. Gara-gara satu ditarik ke surga, yang lain kan juga kepengen. Betul nggak? Ustadz masa lupa sama saya? Kan saya juga jamaah juga. Yang mana? Yang suka duduk paling pojok, kadang suka ngobrol sendiri. Oh, ngobrol, iya. Tapi istiqomah hadir. Oh, nggak apa-apa, tarik. Ya, Bu. Nah, biasanya di pojok tuh diem. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kemarin itu masalah kurban, kemarin nyampe ke mana itu? Ya, sampai ke kambing untuk satu orang, kemudian sapi untuk 7 orang, nah unta untuk 7 orang. Walaupun ada ulama yang berpendapat unta itu bisa 10 orang, tapi pendapat yang muktamad untuk 7 orang. Memang unta itu lebih mahal dan usianya harus lebih tua, 5 tahun. Kalau sapi itu dia poel usia 2 tahun masuk 3 tahun yang ketiga. Makanya unta ini ada sebagian ulama yang membolehkan sampai 10 orang. Tapi ya untuk hati-hatinya ya tetap 7 orang. Sekarang syaratnya wa arba'un la tujzi'u fit dohaya. Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh untuk berkorban. Kemarin itu hewan yang boleh dikorbankan ada 4: domba, kambing, sapi, dan unta. Yang paling utama adalah domba. Karena Nabi itu kalau korban itu dengan domba. Ya, kalau kambing itu yang berbulu tipis, kalau domba yang berbulu tebal. Makanya yang sering dipakai adu ya, nggak ada adu kambing ya. Ya Mas, pernah dengar adu kambing? Yang ada adu domba. Adu domba. Nah, 4 jenis hewan, 4 hewan yang tidak boleh untuk berkorban. Yang pertama al-awra'u bayyinu awwaruha, yaitu binatang yang buta salah satu matanya.
ya, buta salah satu matanya. Kalau salah satu saja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Nanti di akhirat nabrak. Kan itu jadi tunggangan kita di akhirat ketika melewati sirat. Ya harus sempurna, harus sempurna. Dan sebelum dilanjutkan, ini masalah korban ini tidak diharuskan jantan ya, karena di hadisnya tidak disebutkan harus jantan. Jadi boleh perempuan. Ya, kambing perempuan boleh. Ya, kalau ada banci, gimana Pak Ai? Kalau ada hewan banci boleh dikorbankan? Boleh ya. Karena ini tidak ada syarat hewan harus jantan yang hakiki. Tidak ya. Atau banci enggak. Jadi silakan mau jantan, betina, kalau perlu ada banci silakan, enggak apa-apa. Cuma dilihat kemaslahatan ya. Kalau kambing jantan dagingnya 5 kilo, yang betina dagingnya sampai 10 kilo, ya kita lihat kemaslahatannya, maka dipakailah yang betina. Bisa dipahami ya. Jadi dilihat kemaslahatan saja. Ya. Kalau betina misalkan karena tidak tahu bahwa itu lagi hamil gimana? Nggak apa-apa. Kalau betinanya ternyata sedang mengandung bayi domba lagi ngandung. Itu taunya setelah dibelek. Nah itu otomatis kalau betinanya sudah disembelih secara syar'i, anaknya dalam kanun kalau mati juga matinya halal untuk dimakan. Itu lebih enak. Iya, itu dapat hadiah. Itu enak itu. Jadi bukan bangkai, karena ibunya itu disembelih dengan secara syar'i. Maka kalau di dalamnya ada anak kambing, ya kalau syukur masih hidup, ya silahkan disembelih lagi. Kalau mau disembelih lagi. Tapi kalau udah mati itu halal dimakan. Jadi sampai sini paham ya Bapak Ibu, baik korban ataupun akikah ini tidak ada keharusan harus jantan. Makanya jangan kaget kalau nanti menerima rumah akikah itu harga 1 juta, 1.200.000, kok bisa? Ya itu udah betina kecil lagi, ya itu, ya tetap sah. Ini perlu dengar baik-baik, jadi jangan sampai salah paham. Ya seperti sebelumnya, karena ada yang bilang Ustadz tidak mengesahkan akikah kalau pesan di rumah akikah. Ini gara-gara ketika Ustadz yang menyampaikan ngobrol sendiri. Jadi silahkan. Cuma ya yang lebih afdal ya nyembelih sendiri ya. Oh ya. Kambingnya disembelih sendiri. Bukan kambingnya disembelih sendiri. Kemudian dagingnya dimasak, tulang-tulangnya jangan dipecah-pecahin tapi dipotong-potong. Ya supaya enak itu kalau andaikan terjadi kecelakaan tidak sampai patah tulang. Itu diantara hikmah akikah itu kalau dijalankan dengan tertib yang benar gitu. Hikmahnya di sana.
supaya sempurna anak kita. Beda antara anak yang sudah diakikahkan dengan tidak tuh, dari segi otaknya, badannya juga berbeda. Makanya ulama-ulama yang mereka cita-citanya tercapai, penghafal Quran, penghafal hadis, mereka yang sudah diakikahkan. Nah, kita yang sudah tua, andaikan belum akikah, ya mengakikahkan diri sendiri, jangan minta sama orang tua lagi, ya, karena batasnya sudah sampai akil balik. Jangan sudah ibu-ibu minta diakikahkan, kemudian minta dimarhabaan, kemudian minta digendong. Ya udah, sudah nenek-nenek lagi. Yang mikir itu siapa yang gendongnya itu. Ya baik, yang pertama, binatang yang tidak boleh untuk dikorbankan adalah binatang atau hewan yang picek matanya. Salah satu matanya itu picek, cacat, picek, buta. Wal arja'u al-bayyinu arajuha. Kemudian yang kedua, hewan yang tidak boleh untuk dikorbankan, hewan yang pincang, jalannya ngesot-ngesot, ya jangan, ya harus sempurna. Yang ketiga, wal maridatul bayyinu maraduha, adalah hewan yang sedang sakit, Beda kalau sudah dibawa ke tempat hewan, tempat pemotongan hewan kurban. Ini mau dipotong nih, jatuh sakit, boleh. Tapi kalau belum, ya digantilah hewan yang sehat. Yang keempat, wal ajfa'ul lati dhahaba mukhufa minal huzali, yaitu binatang yang kurus dan habis lemaknya, ya habis lemaknya, sudah kurus habis lemaknya, jadi kerempeng. Ini tidak layak untuk dikorbankan. Maka jangan cari yang murah. Kalau bisa cari itu ya yang mahal, yang sempurna, ya yang pokoknya semuanya ya badannya ya padat, ya sehat, ya seperti korbannya Habil, ya dengan Qabil. Qabil itu kan seorang petani, Habil seorang peternak. Oleh Allah diminta untuk berkorban. Kalau Qabil yang dikorbankan yaitu hasil pertanian yang sudah busuk, ya singkong yang sudah busuk, jagung yang sudah busuk, ya itu dikorbankan untuk agama. Sedangkan Habil itu seorang peternak, dia berkorban mencari domba yang paling bagus, yang paling indah. Akhirnya yang diterima korbannya adalah korbannya Habil. Diterima korbannya Habil, diangkatlah domba itu ke langit. Diturunkan kapan? Yaitu ketika Ismail alaihissalam mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah dombanya Habil. Memang hidup ini butuh namanya pengorbanan. Pengorbanan itu sebagai bukti kalau orang itu betul-betul cinta, tunduk, taat kepada Allah. Nah, kita ini kan hari-hari ya dikasih nikmat oleh Allah,
Ya setiap saat bahkan setiap detik, makan pun 3 kali itu yang rukunnya. Makan 3 kali yang rukunnya, belum yang sunnahnya, belum yang mubahnya. Ngemil itu kan mubah, ngemil aja. Sunnah itu kan jajannya ibaratnya, cuangki, batagor, seblak, ya itu sunnahnya. Ya itu di luar rukun. Rukun makan 3 kali. Maka kalau kita dikasih keluasan rezeki, ya usahakan berkorban. Saya sudah berkorban, Pak, 3 tahun yang lalu. Jadi sekarang nggak perlu korban. Korban itu tetap disunahkan bagi yang mampu setiap tahun. Bagi yang mampu. Nah kira-kira kita nih mampu atau nggak mampu nih? Semuanya mampu kalau ada kemauan. Tidak mampu kalau tidak ada kemauan. Cobalah masak itu yang biasanya lauknya ayam, daging, ikan, itu diganti tempe. Maka kalau kita lihat di kampung ya Ibu ya, di Jawa itu, ya mungkin kalau Ibu pernah hidup di Jawa Timur khususnya, mereka itu pertama kadang jauh dari utang, karena mereka hidup apa adanya. Uang yang ada lebih baik dia disisihkan, disimpan untuk ikut kurban. Makan apa adanya itu apa? Ya makan itu nasi dengan daun singkong yang ada di sekitarnya, dibikin apa namanya, kasih kelapa, urat, santan, apa namanya? Kutil, ayah itu. Kutil? Hah? Kutil? Hah? Oh buntil. Orang Jawa tuh makan buntil udah senengnya luar biasa. Nasi sama buntil itu senengnya luar biasa itu. Lahap apalagi ada kerupuk. Ayam itu ya sesekali kalau lebaran. Makanya coba kita perhatikan Bapak Ibu kalau kita naik ibadah umroh ya. Kenapa banyakan dari Jawa? Orang-orang yang kelihatannya biasa ya. Ya karena mereka tuh ya makan apa adanya, lebih baik itu didesisikan untuk apa ibadah. Masya Allah, ini boleh dicontoh ya. Kalau kita kan mengikuti gaya hidup ya. Sudah di rumah masak ayam, masih aja beli fried chicken gitu. Kalau fried chicken nggak apa-apa, ya kan. Kalau malas goreng, beli fried chicken sesekali. Kalau tiap hari ya lumayan. Coba ya Padang sesekali. Ya kadang kita nih kan gaya hidup tuh pakainya pesan online itu apa namanya? GrabFood, GoFood, GrabFood, ya GoFood, ya itu 100.000, 50.000, Masya Allah. Ya kalau kita nih mau hidup sederhana, Insya Allah ya, ya kita nih korban tiap tahun kayaknya bisa, ya, bener kan? Ibu kalau masak kalau pengeluaran sehari berapa masak itu? 100.000. 100.000 diambil aja 20.000 dikurangin, sebulan 2.600 kali setahun bisa, semua bisa. Cuma berapa? 3 juta, 7 juta. Oh Masya Allah. Luar biasa. Nah ini makanya jangan kaget ya kalau kita nanti di perjalanan ibadah umrah tuh ketemu orang-orang Jawa yang kelihatannya sederhana tapi kok bisa berangkat kan. Karena mereka tuh makan saja tuh yaitu tadi lauk buntil udah senengnya luar biasa. Sama kerupuk tambah seneng. Kasih ayam.
Satu baskom habis nasi itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Wa yujzi'ul khasiyu, dan boleh korban hewan yang dikebiri. Dikebiri itu apa? Hewan jantan yang saluran air maninya itu dipotong ya, dilarikan ke biar lari ke tubuh biar cepat gemuk. Itu boleh dikorbankan. Ya, hewan yang dikebiri, kecuali kalau manusia yang nggak boleh. Haram hukumnya. Wal maksurul korni, kemudian boleh korban hewan yang patah tanduknya. Boleh. Kalau cuma tanduknya yang patah itu boleh. Wong kenyataannya kalau sudah dipotong siapa yang mau tanduk? Ya. Wala yuji'u, dan tidak boleh al-maktu'atul uduni wad-danabi. Tidak boleh hewan kurban yang telinganya terpotong dan wad-danabi, dan ekornya yang terpotong. Jadi yang telinganya terpotong sama ekornya terpotong itu tidak boleh dikorbankan. Kalau cuma tanduk sama dikebiri itu masih boleh. Tapi kalau ekor nggak ada, entah dipotong sama siapa, pas mau dijual diambil ekornya itu nggak sah, nggak boleh. Kemudian telinganya juga dipotong. Nah, ini pendapat jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, dan Maliki, walaupun mazhab Hambali tetap boleh. Nah, kalau ada mazhab yang membolehkan, berarti kita dilihat dulu. Kalau memang kita uangnya pas-pasan, mampunya cuma beli sapi atau domba yang ekornya nggak ada, tambah lagi telinganya nggak ada, dengan harga yang cukup murah, nggak apa-apa, karena ada ulama yang membolehkan. Atau lihat kemaslahatan. Ini ada sapi sempurna, telinganya ada, ekornya ada, tanduknya ada, tapi dagingnya dikit. Kepala tetap ada ya. Tapi ini sebaliknya, ini ekornya memang nggak ada, nggak punya ekor, buntung, dan telinganya juga nggak ada, tapi gemuk. Maka yang lebih utama adalah yang kalau hewan itu yang utama yang gemuk. Ya, ini kita silakan ya, mau kambing mau domba, kita lihat kemaslahatannya. Kalau memang kita cuma punya uang pas-pasan, biasanya orang kan dijual harga murah karena menganggap bahwa hewan yang tidak ada ekornya tidak sah untuk dikorbankan. Tapi ada ulama yang membolehkan, yaitu mazhab Hambali. Dan uang itu kita cuma pas-pasan, mungkin domba itu dijual harga 1,5 juta dan bebannya itu beratnya sampai 12 kilo, dibeli ya, karena ada ulama yang membolehkan walaupun itu tidak punya telinga dan ekornya. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian wa waqtun dzabhi min waqti salatil Aid. Adapun waktu pemotongan itu dari waktu sholat Idul Adha.
Jadi mulai terbitnya matahari itu mulai dibolehkannya memotong hewan kurban. Makanya dinamakan udhiyah di waktu duha. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi min akhiri ayyamit tasyriqi, yaitu sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik ada berapa? 3. Pada tanggal 11, 12, 13. Nah pas tanggal 13 akhirnya, yaitu mau menjelang maghrib, itu sudah berakhir hari korban. Maka diusahakan daging itu jangan sampai berbulan-bulan. Yang punya stok banyak, kalau kebanyakan dikasihkan ke yang lain. Kalau masih yang lain juga masih banyak, dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid untuk syukuran. Syukuran apa? Ya syukuran daging, kalau di rumah berlebih-lebih. Ya itu bagusnya memang daging itu nggak sampai lebih dari hari tasyrik ya, sudah habis. Kayak prakteknya kita kan sampai berbulan-bulan ya Bu ya. Dimasukkan ke freezer, kadang sampai 3 tahun. Itu yang di saya tuh sampai 3 tahun itu. Bukan tulang, bener. Daging kambing, karena itu amanah. Orang minta, ya tolong nanti kalau hari kurban saya minta 1 kresek setengah kilo lah, nggak apa-apa daging domba. Lupa terus sampai 3 tahun itu masih di kulkas. Mau dikasihkan ke orang takut maut, ketempuhan. Kalau ada yang mau silakan, itu 3 tahun. Ya datang ke istri, minta ke istri. Sudah 3 tahun itu. Sampai mau ketemu orangnya nih, kalau saya ini sudah betul-betul menyisihkan. 3 tahun lupa terus, masa. Kalau ketemu orangnya lupa. Nah itu sampai sekarang itu di kulkas. Kulkasnya kalau dibersihkan nanti dikeluarin, udah bersih dimasukin lagi. Ya itu nggak tahu itu. Masya Allah. Nggak tahu, istri juga nggak dibuang-buang juga itu. Udah beku ya, tapi tetap nggak sehat, itu udah 3 tahun. Kemudian wa istahabu inda dzabahi khamsatu asya. Selanjutnya disunahkan sekarang, sunah-sunahnya bagi orang yang motong. Istahabu, ya sebelumnya deh ada dalil inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha nusalli thumma narji'u fananharu man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Ya ketika hari korban, pada hari pertama di hari Idul Adha, nusalli, kami mengerjakan sholat Idul Adha, kata Nabi. Summa narji'u, kemudian kami kembali dari tempat sholat Idul Adha. Fananharu, kemudian kami berkurban. Man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka sungguh dia telah mengerjakan sunnah kami. Yaitu sunnahnya yaitu kurban itu ya selepas sholat Idul Adha. Wa man jabaha qablu, barang siapa yang memotong sebelum sholat Idul Adha,
fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, maka dia itu telah menyedekahkan dagingnya untuk keluarganya. Jadi cuma dapat pahala sedekah saja. Kalau motongnya sebelum sholat Idul laisa minan nusuki fi syai'in, dan dia tidak mendapatkan pahala ibadah sama sekali dari hewan yang ia sembelih. Masya Allah. Wa kullu ayyamin tasriqi jabahun, semua hari tasrik adalah hari untuk penyembelihan. Ya, baik. Wastahabu inda jabahi khamsatu asya, adapun disunahkan bagi orang yang motong ada 5 perkara. Tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah. Perlu dipahami Bapak Ibu ya. Jadi membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Diluruskan, tidak wajib, sunnah. Jadi kalau orang motong ayam, motong kambing, motong domba, motong sapi, dia nggak baca bismillah, sah nggak? Sah, selama yang motong itu orang Islam. Adapun dia membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Makanya dulu boleh memakan hewan yang dipotong oleh orang ahli kitab dulu, ya, yang hafal kitab Injil yang belum dirubah. Nah, kalau orang motong sapi kepalanya untuk dikasihkan ke Nyi Roro Kidul, itu hukumnya bagaimana? Ya, tidak haram, cuma itu mubazir, perkara mubazir, ya. Itu bukan namanya menyekutukan. Kita tidak boleh mudah mensyirikan seseorang, nggak boleh. Ya, termasuk mudah mensyirikan ya orang menyembelih kepala kerbau, kepala sapi, ya, kemudian dilarikan, itu hanya perbuatan yang sia-sia, yang mubazir, ya, yang untuk jin. Bukan. Syirik itu menganggap bahwa selain Allah itu berkuasa, itu namanya syirik. Menyekutukan Allah itu namanya syirik. Pohon ini bisa mendatangkan uang, bisa menyelamatkan dia, bisa melindungi dia. Nah, ini namanya syirik. Kalau orang minta tolong sama jin, itu syirik atau tidak? Tidak. Apa bedanya kita minta tolong dengan sesama manusia? Kenapa kok kita nggak boleh? Karena jin itu banyak bohongnya ketimbang benernya. Itu yang jadi nggak boleh itu di sana, dikhawatirkan kita malah yang salah. Karena jin itu banyak bohongnya ketimbang benernya. Sejelek-jeleknya manusia itu sudah apa? Gimana? Sebaik-baiknya jin itu sudah sejelek-jeleknya manusia. Misalkan itu motong kepala kerbau katakannya, kerbau kan, terus dia itu ada tujuannya seandainya buat ini sesaji kan. Jadi misalkan datang ke pantai selatan atau apa, dia menambahkan kepala kerbau misalkan, tujuannya dia itu misalnya pengen madu, terus istrinya pengen apa, ya itu juga jadi itu kan boleh dikatakan musyrik, apa dikatakan musyriknya seolah dia menyekutukan Tuhan. Jadi kan dia mintanya bukan sama Allah, karena dengan adanya sesaji tadi, dia itu seolah-olah itu suatu persyaratan
itu meminta bantuan dari anak atau jin atau lagi Jadi yang dia korbankan ya, dia korbankan untuk Nyi Roro Kidul ini yang perlu diluruskan ya. Ya kebanyakan orang itu dikatakan syirik. Kalau dikorbankan, dia dikasihkan, itu jatuhnya hal yang sia-sia, yang mubazir. Kalau syirik itu kalau dia menyembah Nyi Roro Kidulnya, menganggap bahwa Nyi Roro Kidul bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Tapi biasanya orang itu kalau korban, dilarikan korban, sekedar dia larikan aja, dihanyutkan kepala kerbau. Andaikan dia ketika nyembelih, ya nyembelih nih, itu kalau yang nyembelih orang Islam itu tetap sah, walaupun dia tidak membaca basmalah. Cuma yang jadi musyrik itu kalau dia meyakini bahwa pantai selatan itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat, itu yang menjadi musyrik. Makanya kita nggak boleh mudah menyalahkan atau memusyrikkan orang. Ya wong kita kadang minta tolong kan, tolong minta duitnya. Ya. Itu minta tolong sama orang dengan tolong sama jin kan sama saja. Bedanya di mana? Ya bedanya kalau jin itu banyak bohongnya, makanya di situ kata ulama jangan sekali-kali kerjasama dengan jin. Karena jin itu ya tetap sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Ya yang haramnya itu di sana. Khawatir nanti kita malah terjerumus. Tapi kalau kita menyembelih, nyembelihnya itu sendiri sah selama yang menyembelih itu orang Islam. Ya, menyembelih orang Islam. Nah, di sini makanya di sini mengucapkan bismillah itu hukumnya sunnah. Kalau kita lupa membaca basmalah tetap sah, atau sengaja tidak membaca basmalah juga tetap sah selama yang motong orang Islam. Kecuali kalau yang motong non muslim, maka hewannya tidak halal untuk dimakan bagi orang Islam. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat kepada Nabi ini sunnah. Sunnah. Wastiqbalul kiblati, yang ketiga menghadap kiblat juga hukumnya sunnah. Kalau tidak bisa memang menghadap kiblat, sulit tempatnya karena memang tempatnya terbatas ya sempit, kalau menghadap kiblat kakinya sulit, maka boleh menghadap ke timur, ke selatan ataupun ke utara, karena menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Maka pertama kita korban dulu di sini kan ngadapnya udah nggak karu-karu. Itu ngadapnya nggak salah ke selatan itu nggak karu-karu, itu baru pertama kali ya. Syukur korban sapi waktu itu. Tahun berapa Pak? Ya banyak awal lah, tahun 2014 atau 13. Itu ngadapnya udah nggak karu-karuan. Itu tetap sah. Jadi jangan dipaksa. Ini ngadap kiblat Pak, wajib ini, ya. Kalau nggak kiblat tidak sah. Ngadap kiblat itu sendiri sunnah. Andaikan tidak menghadap kiblat, ya tetap sah. Cuma yang lebih afdol menghadap kiblat. Wa takbir. Kemudian yang keempat, sunnah untuk takbir. Allahu Akbar. Yang penting jangan jadi tukang jagal. Ya. Jagal, tukang. Kalau bisa nyembelih itu enggak apa-apa. Tapi kalau tukang menyembelih, profesi ini kalau dalam kitab fikih enggak boleh jadi saksi. Karena rasa belas kasihan sudah berkurang, nggak boleh jadi saksi. Ya, orang yang profesinya tukang menyembelih.
Ya makanya bahaya itu. Kalau imannya lemah, nanti jadi sasaran istri nanti. Itu yang kejadian di mana? Di mana itu? Hah? Oh, Ciamis. Itu kan tukang jagal juga itu ya? Nah, tukang daging. Masya Allah. Kalau setahun sekali itu kan bisa motong, tapi kalau pekerjaannya memang tukang motong, wah ini itu rasa belas kasihannya sudah berkurang, bukan nggak punya, berkurang. Makanya dalam kitab pernah ada kejadian kan, seorang kakak menyembelih adiknya ketika melihat ayahnya menyembelih hewan. Dia praktekkan ya sama adiknya. Ya adiknya mati karena melihat ayahnya itu loh. Ketika menyembelih posisinya bagaimana itu ditiru. Nah akhirnya adik yang jadi praktek kakaknya, ya sama-sama masih kecil, disembelih, mati. Karena kakaknya takut lari ke hutan. Ke hutan dikejar sama ayahnya. Ayahnya pun jadi ikut dimakan binatang buas, mati semua. Anak yang pertamanya mati karena lari ke hutan dimakan binatang buas. Ayahnya juga ingin tujuannya menyelamatkan anaknya, ikut mati juga. Ayah sama dua anak mati. Gimana sikap seorang ibu? Sedihnya luar biasa. Itu di dalam bab sabar ya. Sabarnya seorang wanita mendapat ujian yang begitu berat. Ya, udah anaknya mati, anak yang kedua ya mati karena dijadikan praktek kakak yang pertama. Begitu takut lari ke hutan, ibunya nyuruh disusul, malah bapaknya yang dimakan binatang buas. Ibunya nyusul. Dia lupa kalau dia sedang nanak sama masak air. Itu yang paling bungsu. Dia main ke dapur, akhirnya dia deketin rebusan air, tumpah, mati. Nah ibunya datang ke rumah, udah anak paling bungsu mati. Nah itu ujian sabar. Di bab sabar itu kalau ceritanya sedih ya. 3 anaknya mati semua. Ya suaminya mati, dia tinggal hidup sendirian. Tapi dia tetap bersabar. Akhirnya punya derajat yang tinggi sebab bersabar atas ujian Allah. Ya tadi nih yang keberapa takbir? Keempat ya. Basmalah, sholawat, menghadap kiblat, takbir. Nah yang kelima wa du'a bil qabuli, yaitu doa minta dikabulkan. Doa. Makanya panitia yang korban harus tahu sebagaimana yang diucapkan Nabi, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ketika Nabi menyembelih supaya diterima dari Muhammad, untuk keluarga Nabi dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah min dari korbannya Pak Nur Jamil. Sret, Allahu Akbar. Itu disebutkan. Kalau memang namanya banyak, disebut dulu namanya. Ya, jangan ketika menyembelih satu persatu dilatain. Udah namanya panjang, pakai bin lagi. Ya kan? Ya Muhammad Paijo binti Tukiman. Kasihan sapinya udah lelah. Jadi disebutkan dulu namanya baru nanti. Ya, terimalah kurbannya, nama-nama yang tadi baru saja disebut, baru takbir. Allahu Akbar.
begitu. Terus lanjut ya, apa cukup? Saya kira cukup lah, panjang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Sebentar. Kalau ini begini bisa nih. Kalau nggak ngibrit ya, bisa. Yang penting jangan sampai jatuh. Silakan. Ada yang mau tanya? Biasa tuh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal hewan kurban yang waktu hari hanya itu mau dikurbankan terus kabur masuk ke sumur kan ada itu, terus mau dihanjatin itu kakinya patah, gimana itu sah dikurbanin? Tetap sah. Itu namanya sudah darurat. Ya, kalau sapi mau dipotong lari, akhirnya masuk ke sungai sama dengan besarnya sapi. Iya. Ini kan sulit. Mau dari tarik ekornya masih hidup, bisa teriak-teriak, maka di saat itulah dimatikan sebisanya. Ditusuk pantatnya, pakai tombak, yang penting sampai mati aja. Ya, dari silitnya. Ini kalau hewan. Ya, tombak yang panjang sampai tembus ke dadanya sampai mati. Kalau udah mati kan enak, dipotong-potong. Kalau masuknya ke bukan sepiteng, lebar sumurnya itu yang memang sebesar sapi itu memang susah. Harus dicacak dikit-dikit. Tapi kalau sumurnya lebar ini aman, bisa ditarik pelan-pelan walaupun kakinya patah, nggak apa-apa. Memang darurat, ya. Sampai ke atas sudah pingsan. Ya pokoknya dimatikan sebisa. Ada lagi? Terus mau nanya itu soal yang orang yang mau kurban itu kan belum tahu, kukunya dipotong dan rambutnya itu nggak apa-apa, mau itu? Ya nggak apa-apa, itu kan sunnah bagi orang yang berkorban. Mulai malam 1 Dzulhijjah disunahkan tidak motong kuku, motong rambut, pokoknya segala macam rambut yang melekat di tubuhnya. Termasuk ketiak jangan dicabut. Ya, rambut ketiak jangan dicabut. Sudah rilis di sana. Pokoknya rambut-rambut itu semuanya. Ya, sampai hari kurban. Baru silakan motong kuku, motong rambut, ketiak dicabutin. Ya, yang tersembunyi juga nggak apa-apa. Kalau toh dia yang korban tetap sebelum hari korban dia motong kuku, ya tetap sah korbannya. Itu kan sunnah bagi orang yang korban. Ya, ini kan biar lebih sempurna pahalanya kan gitu. Jangan motong kuku, jangan motong rambut, ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Baik. Itu jatuh itu. Kemana aja? Mana? Pengadilan Jawa Barat. Gempur pamikir dari. Saya dari ibu-ibu nari ngalau aja, jadi gempur tuh ngadek-dek bu. Masukkan. Nempel aja udah nggak apa-apa. Udah kalau nggak bisa dipegang nggak apa-apa, dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz.
Yang pertama, orang yang melaksanakan kurban itu kan memang itu ada dalam fikihnya aturan dapat bagian sepertiga. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah mendengar katanya kehidupan hewan atau binatang cuman di dunia, dalam arti tidak ada akhirat. Sedangkan kayak domba atau sapi termasuk unta yang dikurbankan, berarti itu kan melalui manusia juga. Apakah memang masuk surga atau cuman di dunia aja? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mengenai daging kurban. Itu sunnah dibagi 3. Pertama, sunnah dimakan bagi yang kurban, ngambil 1/3. Kalau semuanya separuhnya diambil, ya silakan, cuma kaci dateng 1/3. Jadi kalau orang korban, satu orang satu sapi diambil 1/3, silakan, itu hak dia. Tapi kalau dia ngambil sedikit lebih afdal, lebih afdal. Makanya yang ikut kolektif sapi itu sudah ada bagian masing-masing. Kalau 100 kilo ambil 1/3, kurang lebih 35 kilo ya. Kalau 30 kilo dibagi 7 berarti sekitar 4 kiloan lebih. Nah 4 kilo ini haknya. Tapi kalau andaikan yang kolektif dia mintanya cuma 1 kilo, itu lebih bagus. Kalau yang ikut kolektif mintanya cuma 1 kilo saja Pak Ustadz, jatah 4 kilo dikurangin cuma 1 kilo, itu lebih bagus. Jangan minta sudah 4 kilo, minta 10 bungkus lagi, Terus kakinya, tambah lagi kaki, ekor. Ini kalau nanti satu orang yang kolektif banyak permintaan, 7 orang banyak permintaan, ya. Betul itu. Banyak Ya. request. Makanya panitia itu ya dihargai capek juga ya. Jadi makanya di sini ada haknya 1/3. Ya dari kalau 100 kilo katakan 90 kilo 1/3-nya jadi 30 kilo. 30 kilo dibagi 7 entah berapa kiloan, 4 kilo lebih berapa on. Nah itu alangkah lebih afdolnya kalau dia mintanya sedikit. Tapi panitia tidak berharap ya, tetap kita ngasihkan hak bagi yang kolektif, tetap ya 1/3-nya. Cuma kalau dia ingin lebih afdol, ambil sedikit seperti Nabi. Ketika beliau korban, pernah yang diambil hanya hatinya. Ibu mau kalau korban yang diambil hatinya? Silakan, hatinya diambil bagi 7. Ya, hatinya ambil dibagi. Kalau kompak 7 orang itu pengen hatinya. Ya kalau diasyukur insya Allah enggak ya, tetap. Ini sunnah yang pertama, yang korban ikut makan dagingnya. Boleh. Yang kedua disedekahkan, namanya sedekahkan untuk fakir miskin. Yang ketiga dihadiahkan. Kalau dihadiahkan juga boleh kepada orang kaya. Jadi daging kurban itu nggak mesti hanya untuk fakir miskin, enggak. Semua orang, mau orang miskin atau orang kaya. Makanya 1/3 untuk dia makan, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk dihadiahkan. Namanya dihadiahkan boleh orang-orang kaya. Begitu juga akikah sama. Ya. Nah, beda dengan binatang apa hewan kurban yang sebab nadar.
Kalau orang nazar nggak boleh makan sama sekali, sedikit pun nggak boleh, nanti dijelaskan. Walaupun cuma minta buntutnya atau cuma ujungnya untuk dijadikan kunci, gantungan kunci, tetap nggak boleh, nggak sah. Ya nanti diulang lagi nazarnya. Nah, bagaimana kalau orang yang kurban nazar, ya Allah kalau tahun ini sakit saya sembuh, tahun ini aku akan korban kambing. Ternyata sembuh, dia wajib korban. Karena ini korbannya nazar dan dia nggak boleh makan, panitia harus pinter. Ini nih, pentingnya panitia yang ada ulamanya di sini. Kalau ada orang yang korban nazar, korban wajib, ya panitianya pinter. Memang dia tidak boleh memakan daging korban nazar, tapi nanti dia dikasih dari kambing yang itu boleh. Ya boleh, namanya panitia yang bijak. Jangan kata panitia alhamdulillah. Jadi Jatah saya tambah banyak. Ya. Begitu ada bagiannya. Terus yang kedua apa tadi Pak? itu kalau orang ngawur ini binatang yang dipakai kurban, kan itu kehidupan binatang cuma di dunia aja, tidak ada akhirat. Itu hukumnya gimana? Apakah ikut masuk surga lah Ustaz? Jadi maksud menjadi tunggangan itu ya Allah alam ya, hanya Allah yang tahu. Di akhirat mungkin berupa apa ya, yang jelas itu nanti berubah wujud ya, sebagai gantinya kan nanti jadi tunggangan untuk keluarganya. Makanya satu nama itu untuk satu keluarga, sudah mewakili ya, satu keluarga yang satu orang korban itu sudah mewakili satu keluarga. Makanya nanti di akhirat ya itu satu tunggangan itu kan bisa untuk satu keluarga. Kan nggak mungkin kalau berupa sapi untuk rame-rame naiknya berderet gitu lewati sirat, kan enggak. Itu sebagai namanya apa, peribahasa aja ya. Wallahu alam, yang jelas itu nanti jadi tunggangan, dia nanti menuju sirat gitu loh. Ketika orang melewati sirat perjalanan 1500 tahun ya, bawahnya jurang neraka yang kedalamannya itu 70 tahun kedalamannya, sangat dalam, dan jembatan itu ada kailnya lagi, ada pancingnya, yang kalau orang nggak hati-hati bisa kepancing, akhirnya nyangkut jatuh ke neraka. Neraka itu masih melayang-layang dia, melayang sampai 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Jadi saking dalamnya itu. Nah, orang perjalanan ke sirat itu kan menurut amalnya, ada yang secepat kilat, secepat kuda berlari, secepat orang berlari, seperti secepat orang berjalan, orang yang merangkak, orang yang ngesot, ya, ada yang orang guling-guling, macam-macam. Ya, ada orang yang sudah di setengah perjalanan, berarti 750 tahun itu jatuh ke jurang neraka. Ya, ada yang sudah tinggal beberapa langkah lagi, berarti hampir 500 mendekati 1500 tahun, itu pun jatuh ke jurang neraka. Nah, kita nggak tahu mana amal kita yang diterima. Makanya kalau tahun kemarin yang sudah korban, nah mungkin korban tahun kemarin belum diterima, ya harapan tahun ini korbannya diterima. Nanti tahun depan begitu juga. Andai kan tahun kemarin kurbannya ternyata diterima, ini sebagai ungkapan rasa syukur, tahun ini saya korban lagi. Bagaimana? Salah ya? Jadi akhirnya tiap tahun korban. Jangan bilang kan udah tahun kemarin Pak Ustaz. Ya, korban itu tetap disunahkan, baik orang yang mampu ataupun orang yang tidak mampu. Tapi bagi yang mampu wajib seumur hidup 1 kali. Ya, baik. Cukup ya? Ya, ada lagi, silakan. Ya. Ya, maka iya, kepada saya lagi memakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Pak Ustadz, ya tadi dibahas mengenai hewan kurban, ya kondisi fisiknya ya tidak boleh cacat, tidak boleh pecah, gitu kan. Ya mungkin dari saya yang pertama bertanya, ya untuk hewan kurban kalau giginya ompong, ya atau tidak ada giginya, nah itu bagaimana, termasuk cacat atau tidak? Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, ya mengenai penyembelihan, ya mengenai penyembelihan mungkin ya ada kasus lah, contohnya misalnya begini, ya hewan tersebut sudah disembelih, ya terus ya dikiranya sudah mati, ketika dilepas hidup lagi, ya berdiri lagi, lari lagi gitu, kembali ini si hewan. Gitu. Nah ini hukumnya bagaimana? Apakah boleh disembelih lagi, ya atau misalnya ya biar tetap hidup, ya ini gitu. Ya itu aja mungkin Pak Ustadz dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi masalah Ompong, giginya nggak ada gini. Jadi kalau gigi ompong itu kalau hewan justru lebih afdol, berarti sudah memenuhi syarat hewan kurban. Jadi malah syarat hewan kurban itu ya sudah, kalau kambing itu 2 tahun masuk tahun yang ketiga, artinya sudah ompong. Ya, sapi juga sama, kalau udah 2 tahun masuk tahun yang ketiga juga sudah ompong. Biasanya kalau udah ompong ganti gigi baru, itu malah lebih afdol. Ya, orang cuma tanduknya saja itu sah untuk dikorbankan, apalagi cuma ompong. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau ompong ya makin aki-aki. Kurang laku ibaratnya gitu. Usia sih. Ompong. Tapi kalau hewan tuh malah bagus. Ya. Kemudian yang kedua tadi masalah hewan yang sudah disembelih dengan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ya 3 saluran itu sudah terpotong. Tapi ini keajaiban, dia masih berdiri, bahkan bertahan berjam-jam. Ya, kita tunggu sampai dia mati. Ya, ada ayam juga sudah disembelih, bahkan sudah putus kepalanya, masih juga berjalan. Sapi sudah berkali-kali, ya sudah berkali-kali dipotong karena penasaran ini sampai ya 3 saluran itu udah saluran makan, napas sama apa? 3 saluran itu surat apa? Lupa lagi. Ya pokoknya 3 saluran itu udah putus. Ada masih hidup juga. Jadi kalau masih hidup ya tetap kita tunggu sampai mati. Kalau dipotong kepalanya sampai putus juga masih hidup, ya tunggu aja. Tapi bagaimana merontek? Sabar berarti. Kalau misalnya diangkapi 3 saluran, ya baru saluran 1 aja yang putus. Nah cepet-cepet. Kalau orang baru ketika motong dianggap sudah 3 saluran udah terpotong, begitu diangkat ternyata masih ada 1 saluran yang belum putus, maka langsung cepet-cepet dipotong. Nggak haram kan itu? Nggak haram. Tidak, kalau begitu tahu cepet-cepet dipotong. Yang nggak boleh itu disengaja. Ya disengaja disisakan, nanti dilanjut lagi. Itu yang nggak boleh. Satu-satu. Ya. Itu saya punya teman ya, orang Sindang Laya. Itu sih. Nggak tahu punya ilmu apa gitu. Sampai sekarang kalau dia minta tolong potongkan ayam ke orang lain. Karena kalau dia motong ayam mesti ayamnya nggak bisa mati. Namanya Pak Jujun, orang Sindang Laya. Aneh. Akhirnya dia minta tolong ke saya juga, minta potongkan ayam baru mati. Kalau dia yang motong, lehernya udah putus juga masih hidup. Nggak tahu, dia juga nggak belajar ilmu, tapi nggak tahu itu. Wallahu alam ya, macam-macam.
Ya, cukup saya kira. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.